Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Alvina dengan NIM C1L022012, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema Pancasila dalam penyelesaian korupsi di Indonesia. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan, keberhasilan, dan dalam melaksanakan pembangunan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun, ironisnya, Indonesia dibandingkan negara lain di Asia merupakan negara berkembang dan bukan termasuk negara kaya akan sumber daya alamnya. Karena, mengapa demikian? Karena rendahnya kualitas sumber daya alamnya dan rendahnya moral dan rendahnya kejujuran yang oleh aparat negara yang memunculkan sikap korupsi. Nah, poin pertama yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pengertian korupsi. Pengertian korupsi itu sendiri berasal dari corruption, yang berarti kerusakan, ketidakjujuran, dan tidak bermoral kesucian. Secara luas, korupsi ini adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi dimasukkan sebagai dua kejahatan luar biasa atau sering disebut extraordinary crime. Dikarenakan korupsi berpengaruh pada kerugian ekonomi, korupsi, dan hak asasi sosial. Korupsi memiliki dampak yang buruk dalam unsur kehidupan, politik, ekonomi, sosial. Selain itu, korupsi juga dapat bertentangan dengan Pancasila karena sebagai dasar negara yaitu pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin kedua yaitu macam-macam korupsi. Macam-macam korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif, korupsi pasif. Korupsi aktif adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi pasif adalah penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oke, poin ketiga yang akan saya bahas mengenai korupsi dan nilai-nilai Pancasila. Kalau korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kata orang, beriman korupsi adalah dosa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, tetapi nyatanya kehidupan religius tadi hanya sebagai baju pengaman di ruang ibadah. Setelah keluar dari ruang ibadah sudah lain urusannya. Seharusnya perilaku tetap mencerminkan apa yang diajarkan dalam kitab suci dan ajaran agama yang diimani. Korupsi juga bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi menjadi perbuatan yang adil dan kemanusiaan yang biadab. Korupsi bertentangan dengan sila persatuan Indonesia karena korupsi hanya demi persatuan keluarga, istri, simpanan, dan teman-teman dekat terkait. Korupsi berlawanan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena korupsi menyalahi kesepakatan hasil musyawarah yang dilandasi hikmah dan kebijaksanaan. Akhirnya korupsi juga bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas karena jauh dari kata keadilan bagi rakyat Indonesia. Yang keempat, dampak adanya korupsi. 1. Di bidang demokrasi. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan dalam dunia politik. Korupsi mempersulit demokrasi dan tatanan pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Kedua, di bidang ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dengan membuat
distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Yang ketiga, kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara sehingga memberikan ancaman besar bagi warga negara. Korupsi politis, kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukan rakyat itu. 4. Dampak lingkungan. Korupsi dalam mengadakan barang dan jasa dapat mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan karena proyek yang dikerjakan biasanya tidak mengikuti standarisasi lingkungan negara tersebut. Yang kelima, erosi budaya. Ketika orang menyadari bahwa tidak jujurnya pejabat publik dan lemahnya penegak hukum bagi pelaku korupsi akan menyebabkan masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya dan membentukkan kepribadian yang tamak. Terus kelima, upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi perlu ditegakkan kembali peran Pancasila. 1. Perlu menyegarkan kembali spirit Pancasila sebagai upaya memecahkan persoalan bangsa yang begitu kompleks sehingga Pancasila bukan hanya sekedar 5 poin yang harus dihafal atau hanya sebagai pemanis mulut yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Yang kedua, perlu penegaknya hukum secara konsisten dan konsekuen tanpa pandang bulu, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli pada sistem penegak hukum yang terjamin. Yang ketiga, perlunya Pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat negara yang menjadi prinsip prima bersama norma agama. Sebagai prinsip prima, maka nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik. Pancasila merupakan suatu dasar negara yang dijadikan sebagai aturan untuk mengatur warga negaranya menjadi lebih baik, atau Pancasila merupakan suatu peraturan pemerintah yang harus dipatuhi oleh setiap warga negaranya agar kasus korupsi tidak merajalela kemana-mana. Yang keempat, perlunya pendekatan yuridis konstitusional. Pendekatan ini sangat diperlukan guna peningkatan kesadaran akan perannya Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum. Yang kelima, perlu pendekatan sosiologis ketika kita berbicara konsep ideologi. Yang keenam, perlu kerjasama lintas sektoral agar setiap elemen bangsa memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah korupsi yang melilit bangsa ini. Setiap anak bangsa dituntut untuk mampu memaknai dan menjiwai nilai luhur Pancasila dan tetap mengedepankan nilai etika Pancasila dan moral sehingga menjadi sebuah bangsa yang adil dan beradab. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.